Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik. Hari ini tanggal 7 bulan Juni tahun 2020, kita bersyukur bahwa Tuhan masih terus memelihara kita. Bahkan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatunya akan membaik untuk saudara. Karena itu mari bersama-sama kita bersyukur, kita beribadah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, mari bersama-sama kita bersaat teduh. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari bersama-sama kita baca. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang maha besar, mengatasi segala Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai pada detik ini bagi semua kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apapun itu Tuhan yang Engkau izinkan untuk kami lihat, untuk kami rasakan, semua ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bisa bersama-sama menyatukan hati kami, kendalipun tubuh kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan, dalam Kristus jiwa kami bersatu. Kami bersama-sama menaikkan pujian, sembah, hormat. Pimpin semua kami, tolong setiap kami sehingga pada akhirnya ibadah pada hari ini boleh sungguh memberkati setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu, berkatilah gembala kami, pendeta Karsan yang memimpin gereja ini, yang memimpin ibadah di Tuhan, tolong supaya pada akhirnya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau peringati kematian Tuhan buat saudara dan saya. Di mana pujian ini akan kita naikkan sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib buat saudara dan saya. Pujian ini kita angkat dengan sepenuh hati dan segenap hati kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya buat saudara dan saya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Mari kita mau nyambut firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Kita siapkan hati kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di sorga. Mari kita mulai berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian takhta ukur Tuhan, kasih-Nya kepada saudara dan saya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Salib-Mu yang mulia, selamatkan hidupku, penebusku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Salam, jemaat dikasih Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan dengan tema kita, yaitu dengan murka Allah part 2. Minggu lalu kita sampaikan murka Allah part 1. Sekarang kita sampaikan murka Allah part 2 dengan tema ketaatan yang menjadi kebenaran. Kesimpulan khotbah minggu lalu, murka Allah itu tidak pernah ditiadakan sejak manusia jatuh dalam dosa.
Dan Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan murkanya setelah pada zaman Nuh. Maka Allah memakai nabi-nabinya untuk mengingatkan umat manusia agar benar-benar mau mengasihi Allah. Tetapi sampai akhir kitab Perjanjian Lama, manusia tetap keras hatinya, tidak mau mengasihi Allah dengan sungguh hati. Sehingga Allah tidak mau berbicara kepada manusia selama 400 tahun. Akhirnya Allah itu mengutuskan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke bumi ini, menanggung murka Allah, dan sebagai anak tunggal menjalankan ketaatan yang menjadi kebenaran yang ditetapkan oleh Bapa. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketaatan itu bicara harga yang mutlak. Akibat dan ketidaktaatan, manusia itu gagal menikmati berkat-berkat sesungguhnya yang telah Tuhan sediakan. Manusia itu sangat keras. Saudara-saudari kasih Tuhan, manusia itu mau taat kalau disuruh. Kalau tidak disuruh, manusia itu susah sekali menjalankan ketaatan. Manusia mau melakukan ketaatan kalau manusia itu melewati atau mengalami kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih contoh, jemaat yang dikasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya bersama salah satu pekerja di gereja. Kita Zoom pada seorang bos dari MLM, multi level marketing. Saudara, dia berkata keberhasilan dia adalah copy paste dari Tuhan Yesus Kristus. Dia berikan kesaksian kepada saya bahwa dia berhasil karena dia copy paste apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Alkitab. Dia ikut aja agar dia dapat berhasil. Jika Tuhan Yesus pernah dihujat, dia bilang, sebagai saya seorang menjalankan MLM juga sering dihujat. Kalau Tuhan Yesus pernah ditolak, saya sebagai orang yang menjalankan MLM juga sering ditolak, dihina. Tetapi saya terus bertahan untuk terus menjalankan MLM itu sehingga saya berhasil. Itu pandangan dia. Apakah pandang itu betul? Mari kita lihat apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Pertama kita baca dulu Filipi 2 ayat 8. Bunyinya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita lihat firman Tuhan lagi. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Mari kita lihat firman Tuhan lagi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita baca lagi satu firman Tuhan. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Mari kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ini, kita mulai melihat apa yang dimaksud ketaatan menjadi kebenaran.
Saudara-saudari kasih Tuhan, pembenaran bukan semata-mata penghapusan ketidaktaatan saya. Yang kedua, pembenaran merupakan pengamputasian kebenaran Kristus kepada saya. Arti kebenaran Kristus dihitungkan seolah-olah itu adalah kebenaran milik saya juga. Saya sendiri tidak memiliki kebenaran yang membuat Allah percaya kepada saya. Maka sebagai anak Tuhan, saya mengklaim di hadapan Allah adalah seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita. Yang saya masuk firman Tuhan kepada kita, mari kita baca Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudara-saudari yang kekasih Tuhan, pembenaran orang yang percaya kepada Kristus tidak sama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sangat berbeda. Pembenaran orang di luar Kristus hanya sampai batas dosa-dosa menurut perbuatan-perbuatan standar mereka. Pembenaran orang-orang percaya ini adalah pembenaran yang disertai proses dikembalikannya manusia dalam rancangan semula Allah. Karena orang percaya dengan ketaatan dia kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hasil pembenaran itu kita bisa lihat berapa yang saya bisa uraikan kepada saudara. Yang pertama, Alkitab pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Karena tidak perlu tahu bahwa akibat dari dosa itu sendiri, sehingga membuat manusia itu putus hubungannya dengan Allah. Karena dosa manusia, maka terjadi pemutusan antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus, mutlak. Allah itu tidak pernah dosa. Jadi dosa manusia, maka dengan Allah, maka Allah memutuskannya. Sehingga dengan putusnya manusia dengan Allah, sehingga manusia itu hidup sengsara. Yang dimaksud saya sengsara adalah manusia itu sebelum diputus dengan Allah, soal cari makan sudah disiapkan oleh Allah di Taman Eden. Damai, sehat. Tetapi karena terjadi pemutusan dengan Allah, maka manusia harus cari makan sendiri. Peperangan, terjangkit virus yang seperti COVID-19 ini, sakit, menderita, dan sebagainya. Itulah manusia. Setelah pemutusan dengan Allah, manusia hidup penderitaan dan kesengsaraan. Manusia itu akan menerima murka Allah. Maka ketika putus, maka manusia itu menerima murka Allah, maka manusia itu akan ujung-ujungnya adalah neraka. Contoh, setiap manusia ketika mau meninggal, saya sendiri dengan mata saya sendiri melihat, rata-rata orang yang meninggal, gak semua, gak 100%, tapi rata-rata yang selama saya jadi pendeta melihat, orang-orang yang mau meninggal, ketakutan, kegerapan, kosong, sepi. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Gelap, ketakutan. Saudari kasih Tuhan, manusia itu akan tidak pernah bisa membenarkan diri.
Kalau manusia itu tetap memberikan diri, maka manusia itu akan jauh dari Allah. Yang bisa membenarkan diri hanya Kristus. Kebenaran itu ada hanya Kristus. Karena tidak satu pun manusia itu benar. Yang dicatat oleh firman Tuhan, Mazmur 143 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Nggak ada satu pun. Hari ini saudara bisa benar bukan karena saudara mau membenarkan diri. Saudara dibenarkan karena Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran Kristuslah yang diamputasi kepada saya. Hari ini berarti Kristus telah memenuhi segala tuntutan kebenaran dengan sempurna kepada Allah. Dan kebenaran itulah yang dilihat sebagai kebenaran milik saya. Saya bisa dibenarkan semua karena Kristus. Tanpa Kristus, tak mungkin saya bisa hidup dibenarkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui pembenaran Kristus, memberikan kepada kita jaminan, yaitu keselamatan. Saudara dikasihi Tuhan, saya bisa memberikan beberapa ilustrasi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah dengan ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita pasti masuk surga? Apa jawaban saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Saudara menafsirkan sendiri. Sebenarnya fokus kita bukan bicara surga atau neraka. Karena surga atau neraka itu di tangan Kristus. Apakah saudara mau masuk surga? Itu semua di tangan Kristus. Apakah saudara mau ke neraka pun itu di tangan Kristus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya jadi pendeta 16 tahun. Sampai hari ini tidak ada satupun orang yang tahu pasti orang yang sudah mati, dia ke surga atau ke neraka. Tidak satu orang pun yang bisa tahu kecuali Yesus Kristus. Kenapa? Karena itu yang catat Alkitab. Saya mau tanya kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah kamu dengar orang yang sudah mati dan saudara lihat dia dikuburkan di kuburan, sudah ditutup dengan tanah, kemudian dia hidup lagi dan dia mensaksi kepada saudara, neraka begini, surga begini? Kalau ada, itu pun yang saya lihat adalah mati suri. Kalau kematian Kristus itu bukan mati suri, ditusuk, disalib, jadi benar-benar mati. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang secara pribadi dia katakan dia pernah pergi ke neraka atau ke surga, itu cerita secara pribadi dia dengan Tuhan. Saya tidak tahu, saudara tafsirkan sendiri. Karena orang tersebut belum benar-benar mati, dia hanya bermimpi atau bertemu. Itu cerita pribadi yang orang itu alami. Apakah itu ya atau tidak, itu abu-abu, tidak jelas. Saudara kasih Tuhan, karena orang itu masih hidup,
dia bersaksi. Kecuali yang saya katakan, orang itu benar-benar mati. Dengan mati, dan kita, dokter sudah menyatakan mati, dan sudah mati, sudah kita kubur di kuburan. Ya kita kasih handphone, kemudian dia hidup, dia calling kita lagi. Nah itu lain cerita. Saudara dikasih Tuhan. Jadi yang sudah pernah mati dan benar-benar mati, yang ke surga adalah Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketaatan yang dimaksud Tuhan adalah bukan fokus bicara neraka atau surga. Yang dimasukkan Tuhan adalah memperbaiki pribadi kita sendiri agar kita memiliki iman yang kekal, memiliki iman keselamatan. Bukan ketaatan kita menentukan kita ke surga atau ke neraka. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah, orang sering bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya mau tanya, saya sudah belajar Alkitab, saya sudah sering sekali membaca Alkitab pagi dan malam, saya sudah berdoa setiap hari, saya tidak pernah absen beribadah, saya jujur melakukan persepuluhan dan segala penghasilan saya. Kenapa hidup saya tidak pernah berubah? Ada perubahan hidup, kenapa? Bagaimana saudara-saudari itu menafsirkannya? Ini satu pertanyaan yang sangat besar. Pertanyaan ini mungkin saudara bertanya pada diri saudara sendiri. Dan saya sering sekali mendapat pertanyaan seperti ini. Apa yang saya harus jawab kepada jemaat? Saya tidak bisa menjawab pada jemaat atau orang-orang yang bertanya pada saya dengan asumsi pengalaman saya, asumsi pikiran saya. Saya menjawab dengan apa yang ditulis dengan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan yang seorang adalah Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegakkan ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itulah yang dikatakan Kristus. Maka hari ini saudara jika bertanya kepada saya, saudara belajar firman Tuhan, inilah jawaban Yesus kepada saudara. Bukan jawaban saya, tapi jawaban Yesus kepada saudara. Kenapa tidak ada perubahan dalam hidup saudara? Karena mungkin, karena saya tidak bisa melihat saudara, saudara introspeksikan diri. Mungkin saudara selalu meninggikan diri. Sok pintar, sok ngerti, sok tahu, sok rohani. Mungkin itu. Mari belajar seperti pemungut cukai, merendahkan diri. Dia tidak berani menghadap mukanya ke langit, mata ke langit pun gak berani. Dia memukul-mukul dirinya dan minta pengampunan dosa pada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketaatan untuk menjadi kebenaran ini menjadi dilema dengan dua pandangan.
yang bisa saya jelaskan kepada saudara. Satu, ketaatan. Apakah ketaatan itu kepada Tuhan? Yang kedua, apakah ketaatan kita hanya kepada keluarga dan pekerjaan yang diutamakan? Mana yang lebih penting? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dengan adanya kondisi COVID-19 ini, saudara renungkan, mana yang lebih penting? Ketaatan kepada Tuhan kah? Atau ketaatan kepada keluarga kah? Atau ketaatan kepada pekerjaan saudara kah? Mana yang lebih diutamakan? Saudara-saudara kasih Tuhan, karena keduanya itu tidak bisa damai, maka mulailah kita berasumsi dengan ketaatan pribadi dulu, baru Tuhan. Banyak kita ini tidak bisa mentaatkan menjadi kebenaran karena kita selalu mementingkan apa yang dipandang menurut kita itu yang terbaik. Memang mulut kita selalu mengatakan utamakan Tuhan. Prakteknya selalu bukan utamakan Tuhan, tetapi mengutamakan pekerjaan, mengutamakan keluarga. Itu fakta. Kenapa saya bilang fakta? Karena kedua itu jadi dilema. Saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami hal itu. Bukan saudara-saudari. Jadi inspirasi yang bisa saya katakan kepada saudara, bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan atau ketaatannya kepada Tuhan? Bagaimana bisa? Karena manusia itu banyak berpikir yang negatif. Yang kedua, seandainya berpikir yang positif seperti saya pendeta pun, saya selalu dalam posisi dilema antara dua ini. Kenapa? Karena mencari kerjaan supaya dapat uang. Gak kerja, gak ada uangnya. Seperti kondisi COVID-19 ini, adanya PSBB ini. Ya. Ini sudah berlangsung hampir 3,5 bulan. Saudara dikasih Tuhan. Saya sendiri selalu dalam dilema hari itu. Dan berdoa. Seandainya hari ini saya punya istri tidak bisa bekerja dan saya punya istri tidak ada penghasilan, hal ini saya jadi pendeta, saya jujur kepada saudara-saudari kasih Tuhan, saya tidak bisa makan, saya nggak bisa membiayai anak saya karena istri saya berjuang kerja keras pagi siang malam. Saya lihat istri saya sedih banget. Sangat sedih. Karena sampai dia gak bisa tidur tiap hari. Berjuang. Ini bagi saya. Bagaimana pada pendeta-pendeta yang punya gereja kecil dan pendeta-pendeta yang bekerja di gereja sudah hampir 3,5 bulan. Bagaimana kehidupannya? Ini tentu jadi dilema yang sangat luar biasa. Saudara-saudari kasih Tuhan, ini fakta. Saya tidak mengerti apa yang diceritakan orang, apa yang mau dibahas oleh orang. Kok gereja-gereja besar mungkin dia punya cadangan devisa yang banyak. Gereja-gereja kecil hari ini untuk hari ini, besok nggak tahu punya. Wah, itu masalah besar. Bukan kita semua ada di dalam Kristus. Siapa yang peduli kita? Hanya Tuhan yang peduli kita sebagai hamba Tuhan. Semua pendeta yang mengalami hal seperti saya, mungkin semua pendeta yang istrinya tidak ada pekerjaan, hanya hidup mengandalkan gereja, saya tidak tahu apa yang dia alami sekarang. Saya selalu berdoa kepada mereka, Tuhan tolonglah pendeta-pendeta ini dalam kehidupannya. Maka jawaban untuk kita mentaati Tuhan, saya sebagai pendeta belajar terus, day by day. Bahasa Indonesia bilang hari demi hari.
Dengan apa? Dengan memaksa diri saya untuk mentaati semua perintah Allah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, harus mengutamakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berikan contoh kepada saudara yang sampai hari ini menjadi pertanyaan buat saya. Saya punya anak namanya Joshua. Ketika dia mengidolakan seorang artis, dia berani berkorban materi, berkorban waktunya, berkorban sekolahnya untuk pergi untuk melihat idolanya. Itu anak saya. Saya lihat dia bisa korban semuanya untuk pergi melihat idolanya. Kedua, sama saya melihat seorang anak Tuhan. Ketika anak Tuhan itu mengidolakan kepada seorang pendeta yang dia idolakan, dia bisa berkorban waktunya untuk ikut ibadah. Dia bisa memberikan persembahan atau persepuluhan yang terbaik. Dia bisa pergi untuk menemui pendeta yang dia idolakan tersebut. Saudari yang dikasihi Tuhan, bingungkah saudara hari itu? Saya jadi pendeta 16 tahun, benar-benar bingung. Kebingungan saya adalah anak saya bisa mengorbankan waktu, uang untuk pergi melihat idolanya. Anak Tuhan bisa mengorbankan waktu, bisa mengorbankan uang, bisa mengorbankan segalanya untuk memenuhi pendeta idolanya. Maka saya bingung adalah yang jadi dilema saya sampai hari ini tidak ada jawaban buat saya. Kenapa kita tidak bisa mengutamakan Tuhan atau mengidolakan Tuhan Yesus Kristus dan mentaati semua perintahnya? Ini satu question mark yang sangat luar biasa selama aku jadi pendeta 16 tahun. Saya benar-benar dilema ini. Dan saya tuh nggak bisa jawaban sampai hari ini. Silakan saudara, saudari yang di rumah atau hari ini ada jemaat yang Tuhan yang mendengar khotbah ini. Silakan saudara menafsirkan sendiri. Ini jadi dilema buat saya. Silakan saudara, kalau saudara ngerti, saudara memberikan jawaban pada diri saudara. Simpelnya untuk saudara-saudari, ketaatan untuk mengerti firman Tuhan itu adalah nomor 1. Ketaatan itu tidak bisa datang begitu aja. Karena kalau ketaatan tanpa praktek itu tidak bisa. Ketaatan itu harus konsisten setiap hari. Yang harus kita lakukan setiap hari. Bukan begitu saja datang tanpa praktek, gak bisa. Maka Yakobus selalu mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikat mati. Harus ada perbuatan yang kita harus lakukan day by day. Saya pun belajar sampai hari ini, karena ini jadi dilema buat saya sampai sekarang. Walaupun sulit, kata sulit saya artinya apa? Ke daging saya besar sekali. Saya selalu mendorong diri saya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari tahu nggak? Kenapa kita harus mengutamakan Tuhan dan mentaati Dia? Karena Kristus yang menanggung murka Allah dengan ketaatan Dia. Maka orang yang mentaati kepada Kristus itu akan menjadi benar karena dibenarkan. Kematian Kristus telah melunasi utang ketidakbenaran kita. Ketaatan Kristus menyediakan kebenaran yang kita butuhkan untuk dibenarkan di hadapan pengadilan Allah. Tuntutan-tuntutan Allah atas kita
agar bisa memiliki hidup kekal. Bukan semata-mata penghapusan ketidakbenaran kita, tetapi juga penegakan dan kebenaran kita yang sempurna. Penderitaan kematian Kristus menjadi dasar bagi kedua alasan yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena penderitaan ini seharusnya kita yang jalani. Karena kita semua jatuh dalam dosa ketika Adam diusir dari Taman Eden. Seharusnya penderitaan kita jalani. Murka Allah selalu menimpa kepada kita. Tetapi Kristus telah menelan murka Allah itu, maka membebaskan kita semua. Maka itulah yang dibebani kepada Kristus, sehingga murka Allah itu pindah kepada Kristus, bukan kepada kita. Seharusnya kita yang menjalankan penderitaan ini. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan kematian Kristus menjadi dasar dari pembenaran kita. Mari kita baca firman Tuhan lagi. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian Kristus menjadi puncaknya ketaatannya. Maka ketika kita memperingati penjamuan kudus, itulah kita memperingati kematian Kristus. Alkitab menyatakan ketaatan Kristus sampai mati, sampai dia mati di kayu salib. Kalau tidak, aduh saudara dikasihi Tuhan, murka Allah kepada semua manusia, kita akan hidup penderitaan yang pernah Yesus alami. Semua sudah dibeban kepada dia. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi katakan, kematian Kristus menjadi puncak ketaatannya. Yang firman Tuhan Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh karena itu, kematian Kristus menjadi dasar pengampunan dan penyempurnaan kita. Karena Yesus Kristus tidak pernah mengenal dosa, tetapi dibuatnya menjadi dosa. Kenapa dibuat menjadi dosa? Supaya kita di dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Kasihan ya. Yesus Kristus tidak pernah berdosa, dibuat jadi dosa. Supaya dia dalam kedosaan dia, maka dia bisa benarkan dia. Karena dia makan semua dosa kita, ditimpakan kepada dia. Mari kita baca firman Tuhan lagi, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah firman Tuhan yang dikatakan dalam 2 Korintus. Saudara dikasihi Tuhan, sekarang mungkin di dalam hati saudara banyak pertanyaan tentang tidak mengenal dosa dan dosa di beban kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa artinya dia yang tidak mengenal dosa dan telah dibuatnya menjadi dosa? Apa artinya? Artinya dosa kita dibebani kepada dia, sehingga di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, apa artinya kita ini orang berdosa dibenarkan oleh Allah dalam Kristus? Apa artinya?
Artinya kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita atau diperhitungkan sebagai milik kita sehingga Kristus menjadi kesempurnaan bagi kita. Saya percaya inilah sebagai ketaatan Kristus yang membuat kita yang tidak benar dibenarkan Tuhan. Jadi jemaat dikasih Tuhan, sangat penting hidup kita mengutamakan Tuhan dulu. Karena Dia sudah menanggung semua dosa kita. Dia menanggung penderitaan kita. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Karena hanya Kristus yang bisa membawa saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Tanpa Kristus, kita hidup dengan ketakutan, penderitaan, kesengsaraan, dan penganiayaan yang sangat luar biasa. Sebagai penutup, Kristus ditinggikan oleh karena kegenapan karyanya di dalam menanggung penderitaan kematian. Baik karya pengampunan dosa dan karya pembenaran bagi kita. Marilah saudara dikasih Tuhan, jadikan Kristus sebagai harta pustaka dan kita beriman sungguh-sungguh kepadanya. Saudara-saudari dikasih Tuhan, part 2 murka Allah ini dengan tema ketaatan yang menjadi kebenaran. Saudara, lihatlah khotbah ini jangan sekali. Karena khotbah ini ada khotbah penginjilan. Jangan saudara hanya dengan kesaksian-kesaksian atau ilustrasi itu menjadi berkat. Dengarkanlah apa yang diucapkan firman. Itu yang saudara harus dengar dan itu yang menjadi berkat buat saudara-saudari kasih Tuhan. Dengar jangan sekali, berkali-kali coba diulangin. Mungkin akan membuat saudara lebih mengerti apa makna kematian Kristus buat saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami kembali bahwa kami ada manusia-manusia yang keras. Ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau sudah menyatakan bahwa penderitaan-penderitaan di salib yang cukup menderita ini, Engkaulah mengambil semua penderitaan-penderitaan yang harus ditimpakan manusia. Maka Engkau mengambil semuanya. Sehingga manusia-manusia yang percaya kepadamu dibebaskan dari kutuk dan dosa. Sehingga manusia bisa memperoleh hidup kekal. Karena semua manusia itu harus taat dan mengikuti setiap kehendak-Mu. Semua manusia bisa dibenarkan karena Engkau membenarkan mereka. Karena Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung murka Allah ini. Kiranya Tuhan yang terus begitu mengasihi kita, sebagai kami sebagai manusia yang tidak bisa mengutamakan-Mu, yang tidak bisa mengasihi-Mu, Tuhan, melalui firman ini Engkau sadarkan kita untuk lebih mengutamakan-Mu dan lebih mengasihi-Mu, sehingga kita hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Jadilah kami anak-anak Tuhan yang selalu hidup memuliakan-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Urapin kami semuanya. Roh Kudus pimpin pada hidup kami, sertai kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada perjamuan kudus. 5 perjamuan kudus. Pada hari ini, jemaat yang ada di rumah, mari siapkan roti dan anggur, agar kita semua bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Silakan jemaat yang ada di rumah mempersiapkannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menerima sakramen penjamuan yang kudus ini, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita bersama-sama untuk minta pengampunan dosa. Mari saudara-saudara yang di rumah, roti ini angkat di kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anggur ini kita angkat di atas kepala kita. Demikian juga ia mencawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada lambang dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita doa secara masing-masing mulai dari sekarang. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman resmi bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam jemaat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Haleluya. Amin.